masih diberi kesempatan oleh Allah hadir berkumpul bertatap muka di majelis taklim dalam keadaan sehat walafiat. Hadirnya kita, kumpulnya kita di majelis taklim, kita berharap semoga bisa menjadi satu rahmat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Di segmen kemarin kita bahas mengenai tentang persoalan syara'it tayammum, yaitu syarat-syarat daripada tayammum. Syarat-syarat daripada tayammum diantaranya yaitu ada 5. Yang pertama, wujudul udri, terdapat suatu halangan bisa farid atau maradin, baik sebab karena bepergian atau sebab adanya sakit. Wasani dukhul waktu sholat. Yang kedua, syarat daripada tayammum adalah masuknya waktu sholat. Jadi ketika laki-laki maupun perempuan yang hendak bertayammum, maka syaratnya harus masuk waktu sholat. Wasalisu talabul ma'. Yang ketiga, syarat-syarat tayammum bagi seorang laki-laki maupun seorang perempuan, yakni pelaku tayammum sendiri, syaratnya harus ada usaha untuk mencari daripada air. Kalau tidak menemukan, baru diperbolehkan, diperkenankan untuk mengganti wudunya dengan tayammum. Kemudian warabihu ta'adzur isti'malihi ayil ma'. Yang nomor 4, syarat daripada tayammum ada suatu unsur keuduran atau ada udur menggunakan daripada air bi ayyakhafa min isti'malihil ma', bi ayyakhafa min isti'malihil ma', yaitu terhalangnya menggunakan daripada air sebab adanya suatu kekhawatiran atas lenyapnya atau hilangnya fungsi-fungsi anggota badan. Yang awalnya tangan ini kuat, tetapi kalau menyentuh air menjadi sebabnya lumpuh atau menjadi sebabnya hilang daripada kekuatan tangan atau anggota-anggota yang berkaitan dengan anggota wudhu, maka hal ini kita diperbolehkan, diperkenankan untuk melakukan penggantian daripada wudhu dengan tayammum. Ala dhahabi nafsin aw manfaatin wudhu. Yang nomor 5, wal khamisu at-turabut tahir. Syarat bagi seseorang laki-laki maupun seorang perempuan yang hendak bertayammum, syarat tayammum yang nomor 5 adalah at-turabut tahir. Berusaha untuk menggunakan debu yang memiliki sifat daripada debu yang suci. Tidak boleh menggunakan debu mustakmal, tetapi harus menggunakan daripada debu mutlak, yaitu steril dari sesuatu hal yang najis, baik itu najis mukhafafah, najis mutawassithah, ataupun najis mughaladhah. Baik itu berkaitan dengan najis hukmiyah, apalagi itu berkaitan dengan najis ainiyah. Adapun penjelasan secara konkret atau secara lebar mengenai tentang syarat-syarat tayammum yang nomor 5 di segmen kemarin sudah saya jelaskan dan sudah saya paparkan. Tinggal pengulangan kembali. Pengulangan kembali hasil daripada kajian di segmen kemarin. Saya minta salah satu santri nanti saya panggil untuk membaca atau mengulang kembali penjelasan-penjelasan yang sudah saya jelaskan mengenai tentang tayammum. Syarat-syarat daripada tayammum ini tolong diulang kembali, diulas kembali hasil daripada rangkuman-rangkuman yang sudah dirangkum.
Kemudian saya juga meminta kepada Sandi untuk menjelaskan kembali mengenai tentang persoalan yang berkaitan dengan muzah, ya, berkaitan dengan muzah. Di segmen-segmen kemarin saya menjelaskan tentang faslun wal mashu alal khuffaini jaizun fil wudu la fi ghuslin fardin aw naflin wala fi izalatin najasah. Seseorang diperbolehkan untuk tidak membuka daripada dua muzah yang dipakai oleh seseorang untuk menutup daripada kedua kakinya, dan memakai daripada muzah tersebut adalah merupakan tradisi atau kebiasaan-kebiasaan orang yang ada di Jazirah Arab. Ya, tentunya kita sebagai orang Indonesia kadang-kadang tidak tahu apa itu muzah, bahan apa yang digunakan untuk pembuatan daripada muzah, ya, bentuknya seperti apa. Ini perlu disampaikan, artinya perlu dibaca hasil rangkumannya, hasil pembahasan yang sudah saya bahas, dan kemudian yang dirangkum oleh Anda semua, tolong itu disampaikan, ya, tolong dibaca hasil rangkumannya. Kalau misalnya rangkuman nanti ada yang kurang dari apa yang sudah saya jelaskan, dari apa yang sudah saya paparkan, tolong diperbaiki untuk sandinya. Kemudian untuk pagi ini kita akan melanjutkan mengenai tentang persoalan wafara itu arba'atu asya. Ya, keluar daripada syarat-syarat tayamum, kita berbicara mengenai tentang persoalan fardunya tayamum. Kalau syarat-syarat tayamum ada 5. Kalau kita berbicara mengenai tentang fardunya tayamum ada 4. Ada 4, ya. Tegap, ya, jangan merunduk. Fardunya tayamum ada 4. Yang pertama, ahaduha an-niyatu. Yang pertama adalah niat. Yang pertama fardunya tayamum adalah niat. Fa innawal mutayammimul farada wa nafla istabahahuma awil farada faqat. Istibaha ma'un naflu. Ya. Jika seorang pelaku tayamum yang menjalankan daripada fardunya tayamum, yakni merupakan niat, maka tayamum untuk melakukan daripada tayamumnya, baik itu berkaitan untuk menjalankan dan melaksanakan daripada sholat fardu, ataupun berkaitan dengan ibadah-ibadah yang berkaitan dengan ibadah sunnah, maka seorang pelaku ibadah tayamum tersebut diperbolehkan untuk kedua-duanya, fardhan aw naflan, ya, atau hanya niat untuk sholat fardu saja. Maka yang sunnah boleh menyertai daripada persoalan fardu. Jadi kalau kita tayamum, niat tayamum disebabkan kita hendak melaksanakan atau menjalankan
ibadah sholat fardu, zuhurnya, asarnya, maghribnya, isaknya, dan subuhnya, maka selesai kita tayamum, baru kita mengerjakan sholat 5 waktunya. Kalau zuhur, kita menjalankan sholat zuhurnya. Selepas itu kita diperbolehkan untuk melanjutkan sholat sunnahnya, yaitu qobliyah dan ba'diyah. Tetapi kalau kita hendak melakukan sholat asar, maka kita diwajibkan untuk mengulang kembali daripada tayamumnya. Paham ya? Nah, kemudian berbicara mengenai tentang niat, yang persoalan-persoalan yang berkaitan dengan tayamum, maka niatnya banyak macamnya. Di antaranya yang ada di dalam kitab Fathul Qarib itu disebutkan, atau lafal niat yang dicantumkan oleh guru kita, yaitu nawaitu tayammuma listibahatis sholat. Coba ikutin, nawaitu tayammuma, kuat, nawaitu tayammuma listibahatis sholati, listibahatis sholati, faradalillahi ta'ala. Atau kita mengucapkan niat versi yang kedua adalah nawaitu istibahata. Ikuti, nawaitu istibahata, yang kuat, nawaitu istibahata muftakirin, muftakirin ila tuhrin, ila tuhrin. Ya, itu versi yang kedua. Dan masih banyak niat-niat yang berkaitan dengan tayamum. Nanti kita catat ya, kita tulis niat-niatnya di papan, ya, agar adik-adik kalian ini, adik-adiknya Sabdi ini yang masih baru, ya, yang masih belum pernah mengaji, itu bisa menulis kemudian dihafalkan. Ya, nanti saya tugaskan kepada Habni untuk menulis daripada niat-niat tayamum. Niat tayamum yang pertama, contoh yang kedua, dan contoh-contoh yang lainnya. Insya Allah nanti tulis, kemudian Anda juga menulis dan hafalkan, setorkan. Paham semua? Paham semua? Kita singkat-singkat ya, karena faktor hujan yang tidak berhenti, faktor hujan tidak berhenti, kita singkat penjelasannya. Yang kedua, fardunya tayamum, wasani wassalisu masul wajhi, ya, wa masul yadaini ma'al mirfaqaini. Fardunya tayamum yang nomor 2 dan yang nomor 3 adalah mengusap wajah dan mengusap daripada kedua tangan, tangan sebelah kanan dan tangan sebelah kiri. Jadi fardunya tayamum yang pertama niat. Selepas niat baru kita mengusap wajah kita dan mengusap kedua tangan kita. Mengusap daripada wajah dan mengusap daripada kedua tangan ma'al mirfaqaini sampai siku-siku. Dalam persoalan ini kita tentunya harus tahu bagaimana cara untuk mempraktekkan daripada tayamum. Wa yakunu mashu kuma bidarbataini. Ketika kita mengambil debu, ya, kita sudah menemukan debu, di mana debu ini adalah debu yang tahir,
debunya suci, bersih, steril dari perkara-perkara najis, ya, masih belum pernah digunakan, yakni dalam bahasa gampangnya adalah debu yang mutlak. Selesai kita menemukan debu yang mutlak, maka kita mengambil debu ini dengan cara memakai kedua telapak tangan. Mengambil debunya bukan pakai gayung, beda kalau air pakai gayung. Kalau debu nggak pakai gayung, tapi memakai telapak tangan, memakai kedua telapak tangan. Baik, tegap, jangan dipejamkan matanya, biarkan ngantuk. Ya, contoh, katakanlah, contoh ya, perumpamaan. Ini adalah, katakanlah ini mimbar ya, ini mimbar. Kita umpamakan ini adalah mobil ya, yang saya pegang ini umpamanya ini mobil. Kalau musim kemarau ya, musim kemarau, tentunya kita akan kesulitan untuk menemukan air. Sungai pada kering, sumur pada kering, ya, kita mandi susah, minum susah, apalagi mandi karena serba kering di suatu daerah. Ketika kita ada suatu kesulitan untuk mencari air, maka disitulah kita boleh untuk mengganti wudhu kita dengan tayamum. Tugas kita mencari air itu. Di antaranya syaratnya tayamum mencari air, thalabul ma, mencari air. Ketika kita mencari air dari ujung timur, ujung barat, ujung selatan, ujung utara, bukan hanya sekedar kita mencari air itu satu arah, tapi 4 arah kita mencari. Boleh kita memberikan tugas kepada orang, memberikan amanah kepada orang untuk dimintai tolong agar mencarikan air, agar dicarikan air. Kita minta tolong nih, sebab kita ini lagi lumpuh, lagi sakit, ya, sehingga tidak bisa mencari air sendiri. Maka hal ini kita minta tolong kepada orang lain. Syaratnya orang ini adalah orang yang jujur, ya, minimal orangnya itu jujur, bukan pendusta. Minta tolong kepada orang, contohnya, Min, tolong carikan air untuk saya karena saya mau berwudu. Kamu cari air ke timur sana. Irfan, tolong carikan air untuk saya mau berwudu. Tolong carikan air ke arah selatan sana. Afni, saya minta tolong carikan air. Tolong carikan air. Kamu carikan air untuk saya ke arah barat sana. Ke arah barat sana. Luki, tolong carikan air untuk saya mau berwudu. Kamu carikan air untuk saya, kamu pergi ke arah utara. Timur, barat, utara, selatan, sudah 4 sudut ini sudah ada orang yang ditugaskan oleh saya. Kenapa nggak cari sendiri, Ustaz? Faktornya lumpuh, misalnya lumpuh, nggak bisa berjalan, sehingga kalau saya berjalan bisa pakai tongkat, itu pun jaraknya korib, jarak tempuh mencarinya dekat. Mungkin dari sini ke pondok sudah capek, ya, terbatak-batak jalannya, sehingga saya minta tolong kepada orang. Nah, mencarinya ini harus toleh-toleh, bukan lurus saja berjalan, toleh-toleh ke kanan ke kiri sambil mencari air. Kalau ada usaha seperti itu gak menemukan, maka kita boleh untuk tayamum. Ini penjelasan yang kemarin saya ulang agar nyambung. Nah, penjelasan ini penjelasan yang kemarin, tapi saya ulang kembali agar nyambung. Kalau sudah tidak menemukan dari usaha kita mencari air, maka kita boleh untuk bertayamum dengan cara yakni mencari debu.
mencari air sudah tidak dapat, maka kita berusaha untuk mencari turab, mencari debu yang suci, yang bersih, bukan hanya sekedar bersih, tapi harus suci, harus steril dari sesuatu hal yang najis, baik berkaitan najis mukhafafah, mutawasithah maupun mughalladah. Steril dari najis hukmiyah, apalagi najis ainiyah. Ketika kita sudah berusaha mondar-mandir mencari daripada debu, kemudian kita menemukan debu-debu seperti apa? Paling mudahnya kita menggunakan debu untuk bertayamum. Katakanlah di rumah kita itu ada jendela, di rumah-rumah kita itu kalau musim kemarau yang sangat panjang, biasanya kaca-kaca jendela kita itu ada debunya, ya. Atau kendaraan kita, mobil kita, andaikan kita punya mobil, andaikan kita punya kendaraan, mau itu kendaraan Avanza kah, atau Kijang kah, ya, atau kendaraan-kendaraan yang lain, ya. Biasanya kendaraan yang kita miliki, mobil yang kita punya, ini biasanya di belakang mobil, yakni kaca yang ada di belakang mobil atau samping kanan maupun samping kiri, biasanya kalau musim kemarau, ya, jarang dimandikan. Jangankan dimandikan, kita mandi pun susah kok mau memandikan mobil, kan gitu. Nah, biasanya mobil yang kita gunakan, yang kita miliki, biasanya kalau musim kemarau dan jarang untuk dimandikan karena faktor tidak adanya air, biasanya kaca belakang mobil, kaca kanan dan kaca yang ada di sebelah kiri mobil kita itu banyak debunya, Maka debu-debu seperti itu kita bisa gunakan untuk kita gunakan tayamum. Contoh, ini misalnya mobil, ya, ini misalnya kendaraan. Ya, misalnya ini kendaraan ini di belakang kaca yang ada di kendaraan ini banyak debunya, maka kita mengambil debu tersebut. Cara untuk mengambil debu gini, bukan pakai ini apa namanya ini? Apa namanya ini? Punggung tangan. Irfan, ini apa namanya? Ya, apa namanya? Telapak tangan. Jangan dipejamkan matanya. Ya, ntar lagi saya suruh maju Anda untuk ke depan berdiri tegak. Ya. Biasa kalau suasana yang dingin kayak gini, apalagi turun hujan, ya, kita ngantuk, ya, kan? Ngantuk. Cara untuk mengambil pakai telapak tangan. Ini kaca. Saya contohkan. Ini ibaratkan kaca. Kita katakanlah ini kacanya mobil, kacanya kendaraan yang ada di rumah kita. Kita ambil pakai telapak tangan kita. Mengambilnya bukan pakai satu telapak tangan. Kalau bisa memakai dua telapak tangan. Contoh. Kita ambil. Ini. Selesai kita mengambil debu pakai telapak tangan. Ya. Jangan terlalu kita menekannya, ya. Kita letakkan saja. Kita meletakkan, tidak usah kita menekan, ya, sehingga tanahnya ikut semua, debunya ikut semua, tidak perlu. Ya, kita menaruh seperti layaknya kita menaruh buku aja, nggak ditekan, paham ya? Jangan ditahan dan jangan ditekan, hanya kita letakkan saja, los gitu, paham ya? Naruh kedua telapak tangan itu secara los. Jangan ditekan, jangan ditahan, paham ya? Kita taruh seperti ini, naruh ya, paham ya? Naruhnya seperti ini, jangan digenggam, ya, naruhnya seperti ini, nih, ya, naruh seperti ini. Kemudian kedua telapak tangan kita yang sudah kita taruh di kaca mobil kita, di kaca kendaraan kita yang ada di
selepas kita menyentuh atau meletakkan kedua telapak tangan kita ke kaca, nah, katakanlah kaca yang sebelah atas ya, kaca yang sebelah atas. Tugas kita adalah bitor bata ini, yaitu memukulkan kedua telapak tangan kita, ya, memukulkan kedua tangan kita. Cara untuk memukulkan bukan menepukkan tangan, bukan. Contoh, tadi saya menyampaikan, ini apa namanya? Telapak tangan apa punggung tangan? Yang kopak ini apa namanya? Ini apa namanya? Kalau saya balik, ini apa namanya? Ini apa namanya? Jadi ketika kita mengambil debu, pakai telapak tangan apa pakai punggung tangan? Pakai telapak tangan. Yang ada debunya di area telapak tangan kita. Ketika kita sudah mengangkat kedua tangan kita, ketika kita sudah mengambil debu memakai telapak tangan, maka tugas kedua adalah kita menepukkan atau memukulkan tangan kita, bukan memukulkan secara tepuk tangan ya. Contoh, ya, bukan seperti ini, bukan, paham ya? Cara untuk memukulnya bukan seperti ini, bukan. Tapi cara untuk memukulnya, punggung tangan dengan punggung tangan ini dipukulkan seperti ini, 2 kali, paham ya? 2 kali, ya, paham? 2 kali. Disimak, jangan tidur, ya. Wa yakunu masfuhuma bidarbataini. Untuk mengusap daripada kedua anggota tayamum, wajah dan kedua tangan sampai siku-siku, di antara mengusap antara keduanya ini kita mengambil 2 kali berarti. Kalau kita mau mengusap wajah, kita ambil debu 1 kali. Kemudian bidarbata ini kita pukulkan 2 kali. Tes, usapkan dari wajah. Ya, cara mengusap 1 kali aja. Sudah selesai. Jangan kita gosok-gosok seperti ini kayak orang kita main apa? Kayak orang berbedak pakai bedak itu, pakai bedak digosok-gosok ini, ya. Nggak perlu. Ya, kita cukup mengusap 1 kali. Paham ya? Paham? Ya, nanti lebih jelasnya kita praktek di luar kajian. Satu-satu, ya. Satu-satu. Mungkin saya nanti ambil tepung kah, ya. Pakai tepung terigu kah, ya. Pakai tepung mawar kah, atau pakai tepung kanji kah, saya taruh nanti di lantai, hanya praktek aja. Ayo ambil ini tepung pakai telapak tangan Anda, ambil, pukulkan, usapkan ke mukanya, butuh semua itu wajahnya nanti, ya. Atau pakai bedak, ya, pakai bedak, mau pakai tepung nggak prakteknya ya, atau pakai bedak, mau tepung mawar kah, mau tepung kanji kah, mau pakai tepung mawar, mau pakai tepung terigu kah, ataupun tepung-tepung yang lainnya. Nanti lama-lama wajah kita jadi wajah Kentucky nanti. Ya. Nah, kita ambil debu dengan kedua telapak tangan kita, kemudian kita pukulkan 2 kali. Kita pukulkan berapa? Kita pukulkan 2 kali. Walau wada'ayatahu ala turabin na'imin fa'ala ala kubila turabin min ghairi darbin kafa. Andaikan tidak dipukulkan 2 kali misalnya, seandainya ada orang yang bertayamum, yaitu meletakkan daripada kedua tangannya untuk mengambil daripada debu yang halus, ala turabin na'imin, yaitu mengambil daripada debu yang halus, fa'ala kubila turabin min ghairi darbin, maka tangan yang ada di telapak kedua tangan, debu yang ada di telapak kedua tangannya tidak dipukulkan 2 kali, cuma dipukul 1 kali. Memukulkannya itu 1 kali, bukan 2 kali. Bagaimana Ustaz? Kafa? Sudah cukup, ya, sudah cukup dan itu sudah sah. Mau dipukulkan 1 kali boleh, mau dipukulkan 2 kali itu boleh. Terus yang lebih afdal bagaimana Ustaz? Darbata ini, yaitu di darbata ini memukulkan 2 kali, itu yang lebih afdal, ya. Lebih lanjutnya mengenai tentang persoalan hal-hal yang berkaitan ilmu fikih yang berbasis tentang persoalan fikih ataupun hal-hal yang berkaitan dengan syariat ini, tentunya kita ini minim, artinya pengertian pemahaman kita masih sebegitu dangkal ya. Kalau ada
ada seorang ulama, ada seorang ustadz dari pulau-pulau, ada seorang ulama, ada seorang kiai dari kota Batam main-main ke Tanjung Banon, main-main ke PPA kita, main-main ke Kampung Berdaya untuk silaturahmi dan sebagainya. Jangan pernah sia-siakan, jangan pernah kita sia-siakan. Kita silaturahmi, kita sambut beliau. Kalau dia seorang ustadz, seorang dai, atau seorang guru, seorang kiai, seorang buya, ya sedikit kita bertanya tentang persoalan hukum, sedikit kita bertanya tentang persoalan agama. Tujuannya agar kita lebih paham, lebih mengenal, lebih banyak tentang pengertian, pemahaman dalam urusan-urusan fikih. Paham semua? Paham semua? Jangan pernah sia-siakan. Ya. Kemudian ketika kita sudah mengusap wajah kita dengan cara mengambil debu dengan menggunakan pengambilan tersebut dengan telapak kedua tangan, kedua telapak tangan mengambil tersebut dengan cara memukul 2 kali ataupun 1 kali, baru kita tugasnya adalah mengusap daripada yadaini ma'al mirfaqaini, mengusap kedua tangan kita sampai siku-siku kita. Saya ulang, mengusap kedua tangan kita sampai kedua siku-siku kita. Caranya bagaimana Ustaz? Mengambil debu untuk kedua kalinya. Mengambil debu untuk kedua kalinya. Ambil lagi debunya. Nah, saya contohkan lagi. Ini tadi kacanya mobil. Ibaratkan ini kacanya mobil. Tadi kita mengambil posisi mengambilnya debu yang di mana? Yang di atas apa yang di bawah? Yang di atas apa yang di bawah? Coba Irfan berdiri. Yang di atas apa di bawah? Berdiri Irfan. Yang di atas apa di bawah? Nah, di atas. Tadi saya mengambil debu yang ada di kaca, yang ada di kacanya mobil di belakang itu. Ini contohnya lah, ya contoh aja. Kita mengambil posisinya di atas. Maka tugas kita mengambil debu untuk kedua kalinya, yang tujuannya adalah mengusap kedua tangan sampai siku-siku. Kita mengambil debu di area di mana di luar, di mana debu yang tidak di area yang sudah kita ambil. Paham ya? Karena sifat debu yang kita ambil dari posisi yang di atas ini adalah sifatnya mustamal sudah. Paham ya? Mustamal, debu yang sudah dipakai tidak boleh kita gunakan lagi. Ya, debu yang sudah kita gunakan tidak boleh untuk kita gunakan lagi. Kita mencari debu, kita mengambil debu di mana debu itu masih belum kita sentuh, yaitu samping kacanya atau samping kiri kaca atau di bawah kaca yang ada di mobil-mobil atau kendaraan-kendaraan kita yang ada di rumah. Paham ya? Jadi kita ambil yang tadinya kita mengambil debu di atas, baru kita mengambil debu yang di bawah. Ya, kalau kaca itu kan segi 4, kaca segi 4, kita mengambil dari atas. Selepas dari atas kita ambil debu yang bawah, ya, yang di bawah. Ya. Kalau misalnya saya yang tayamum, kemudian sahabat saya juga mau bertayamum, ya, ambil debu yang ada di kaca itu. Nah, debu yang mana? Ya, debunya masih belum dipakai, sampingnya, ya, samping kaca itu kan lebar, kaca itu lebar, itu bisa digunakan orang 4 bisa itu. Ya, paham ya? Paham ya? Tapi harus tahu yang mana yang sudah disentuh. Kalau sudah disentuh, tidak usah digunakan lagi karena itu adalah debu yang mustamal. Sedangkan syarat daripada menggunakan debu untuk kita gunakan tayamum, syaratnya adalah mutlak, yaitu debu yang mutlak. Nah, debu yang suci, yang bersih, yang belum pernah dipakai. Paham ya? Nah, dengan niat sebagaimana yang sudah ditentukan oleh ulama kita. Kemudian yang nomor 4, yang terakhir, fardu-fardunya tayamum yang nomor 4 adalah tartib. Apa? Ya, tartib. Ya, Allah yuqaddima udwan ala udin. Persoalan tartib ini sudah saya jelaskan di kajian-kajian yang sudah-sudah, ya, membahas tentang persoalan sholat, membahas tentang persoalan wudu, membahas tentang persoalan hal-hal yang berkaitan di luar daripada tayamum. Itu juga ada penjelasan mengenai tentang tertib. Itu sekian kalinya kita membahas tentang persoalan tertib. Nah, jadi intinya fardu-fardunya tayamum yang nomor 4 adalah tertib. Untuk penjelasan lebih konkretnya
lebih detailnya mengenai tentang tertib, bisa kita buka rangkuman-rangkuman yang sudah Anda tulis, yang sudah dipelajari, apa-apa yang sudah saya jelaskan. Karena kita tidak bisa menjelaskan tentang tertib ini disebabkan faktor waktu yang tidak mencukupinya. Paham ya? Coba Sandi jelaskan mengenai tentang mushaf ya, tentang mushaf, karena waktunya sudah kita lebih waktunya ini, tapi tidak apa-apa lah ya. Coba jelaskan mengenai tentang tentang muzah ya, tentang muzah. Coba jelaskan tentang muzah, pengertian tentang muzah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang fastur wal mashhur alal khufaini jaizan bil wudu'i. Adapun pengertian yang akan saya jelaskan ini adalah pengertian dari muzah. Muzah ini adalah semacam kaos kaki yang terbuat daripada kulit unta ataupun kulit hewan pokoknya, yang biasa digunakan oleh bangsa-bangsa Arab. Dan masalah muzah ini tidak biasa digunakan oleh orang Indonesia. Dalam persoalan muzah yang biasa digunakan oleh orang Arab sebagai penutup daripada kedua kaki, dalam hukum Islam ada suatu keringanan. Jika seseorang yang mengambil wudhu tidak melepaskan daripada kedua muzahnya, hanya cukup mengusap daripada kedua muzahnya menggunakan air sebagaimana kita berwudu. Dan hal ini berlaku kepada orang yang musafir. Orang yang memakai muzah ini biasanya adalah para musafir di Arab sana, di padang pasir. Orang yang sedang dalam perjalanan, berlaku kepada juga orang bermukim. Yani orang yang tidak dalam perjalanan pun juga berlaku juga ketika dia sedang memakai muzah. Adapun syarat-syarat tentang mengusap daripada kedua muzah yang dipakai dan diperbolehkan secara hukum, hanya mengusap daripada kedua muzah tatkala sedang berwudu, bukan sedang mandi besar disebabkan atau menghilangkan hadas besar. Maka syarat-syaratnya yang harus dipenuhi untuk pengusapan kedua muzah tersebut ada 4 perkara. Yang pertama, kedua muzah yang dipakai harus sempurna daripada kebersihan dan kesuciannya. Yang kedua, kedua muzah yang digunakan atau yang dipakai menutup anggota-anggota kaki yang wajib untuk dibasuh, yakni menutup daripada tumit dan kedua mata kaki. Yang ketiga, kedua muzahnya itu dapat dibawa berjalan lama, tidak mudah robek, tidak longgar, tidak berlubang, dan kedua muzahnya itu harus tahan dan kuat. Dan yang keempat adalah kedua muzah yang kita gunakan tidak terkena kotoran atau najis, baik najis mukhaffafah, mutawassithah atau mughalazah, dan berlaku pula pada najis yang berupa ainiyah dan hukmiyah. Adapun penjelasan secara detail tentang proses mengusap daripada muzah, masalah-masalah syarat-syarat daripada muzah yang biasa digunakan oleh orang-orang merupakan orang-orang dari bangsa Arab sana, bisa kita pelajari dan bisa kita pahami lebih dalam di dalam kitab-kitab yang berbasis fikih seperti kitab Baijuri, I'anatul Talibin, dan kitab-kitab yang lainnya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada pun penjelasan mengenai tentang dua muzah cukup lumayan ya, ya. Adapun yang lainnya, adik-adiknya yang masih belum merangkum atau menulis apa-apa yang sudah saya jelaskan, apa-apa yang sudah saya paparkan, itu tolong ditata, disusun, ya, dirangkum. Yang sudah masuk di mindsetnya ini kita rangkum sendiri, musyawarah bentuk lingkaran, ya, bentuk lingkaran, nanti musyawarah ya bersama-sama, walaupun tanpa saya ya,
belajar untuk merangkum diri. Nanti Anda baca di depan, saya mendengarkan hasilnya kayak apa. Paham ya? Itu merupakan salah satu metode di mana Anda akan mendapatkan pemahaman luas. Tanpa adanya musyawarah, Anda akan ada suatu kesulitan. Anda mendapatkan suatu wawasan yang sangat luas. Karena waktunya sudah sempit, tentunya kita tidak akan bisa panjang lebar mengenai tentang pembahasan mengenai tentang persoalan fikih. Maka sebelum kita tutup dengan doa kafaratul majlis, tentunya kesalahan, kehilafan itu datangnya dari saya, kebenaran dan kesempurnaan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma, baca lagi yang Bapak. Subhanallahumma, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.